kepada Bapak dan Ibu yang belum melakukan registrasi, bisa scan kode QR yang ada di layar untuk melakukan registrasi. Waktu registrasi akan kami berikan sekitar 2 menit. Oke, sebelum itu saya akan membuka kegiatan pada pagi hari ini dengan pengajian umat terlebih dahulu. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kelihatannya nih Bapak Ibu sekarang nih lemes-lemes nih. Udah sarapan tuh? Coba kita tes dulu ya. Kita pakai yel-yel selamat pagi. Kalau saya bilang selamat pagi, jawabnya pagi, luar biasa, tetap semangat. Setuju? Setuju. Oke, kita mulai ya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke, sebelum kita lanjut ke penyampaian materi nih, di sini saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi kita merupakan mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Denpasar, jurusan Kebidanan. Nama saya Nikade Putri Febianti selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara pagi hari ini selama 15 menit ke depan. Di sini saya tidak sendiri tentunya, saya bersama dengan teman-teman saya yang ada di depan cantik-cantik ya. Jadi di sebelah kiri saya ada Audina Kusultan selaku teknisi. Kemudian di sebelah kiri Audina ada Dewa Ayu Pagi selaku pemateri 1. Kemudian di sebelahnya ada Diksita Paramita selaku pemateri 2. Kemudian di pojok ada Margareta Dapaole selaku sesi dokumentasi. Jadi sekian perkenalan singkat yang kami berikan kepada Bapak dan Ibu. Jadi penyuluhan pada kali ini kita akan menjelaskan terkait dengan kontrasepsi vasektomi. Mungkin saya ingin tanya dulu deh. Mungkin ada yang udah pernah dengar tentang vasektomi? Belum? Semuanya belum pernah? Nah, Oke, nggak apa-apa. Nanti bakal dijelasin lebih lanjut nih tentang kontrasepsi vasektomi ya. Oke, selanjutnya guys. Oke, sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, sekarang kita angkat berdoa terlebih dahulu supaya acara ini bisa berjalan dengan lancar ya. Di sini saya akan membantu doanya. Bapak dan Ibu bisa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kesiapan dulu, berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke, sebelum kita lanjut ke acara intinya, di sini kita mau tahu dulu terkait pengetahuan awal Bapak dan Ibu terkait dengan kontrasepsi vasektomi. Jadi Bapak Ibu bisa scan kode yang sudah tertera di layar, kemudian bisa langsung mengisi lembar testnya. Waktu yang diberikan yaitu 3 menit, dimulai dari sekarang. Baik, untuk Bapak dan Ibu, pengisian lembar perintah saya cukupkan sampai di sini. Next. Oke, sebelum kita lanjut ke inti acara pada pagi hari ini, saya akan memaparkan sedikit terkait topik pembahasan apa saja sih yang akan kita bahas pada penyampaian materi nanti. Yang pertama, kita akan membahas mengenai prevalensi penggunaan kontrasepsi pada wanita. Kemudian akan dilanjutkan dengan pengertian vasektomi. Selanjutnya yaitu keuntungan vasektomi dan diakhiri dengan evaluasi. Next. Oke, sekarang kita akan memasuki penyampaian materi kepada pemateri 1. Saya persilakan. Baik, selamat pagi Ibu dan Bapak. Sebelumnya perkenalkan saya Dewa Hikmani selaku pemateri pertama di sini. Jadi, sebelum kita akan membahas terkait materi dari vasektomi itu sendiri, saya ingin bertanya kepada Ibu dan juga Bapak. Menurut Ibu dan juga Bapak, siapa sih yang paling sering menggunakan HB atau kontrasepsi, laki-laki atau perempuan? Yang perempuan ya, jadi mayoritas pengguna dari HB itu sendiri adalah perempuan. Nah, kemudian siapa yang paling sering mengalami efek samping dari HB?
Benar sekali. Jadi semuanya itu bergantung sama perempuan ya, karena kita juga di sini di Bali terutama banyak yang menggunakan KB itu adalah perempuan. Next. Nah, dapat dilihat di sini bahwa WHO itu melaporkan efek samping dari kontrasepsi terjadi pada perempuan itu sekitar 10 sampai 50%. Di sini efek samping yang paling sering dialami perempuan itu seperti mual dan sakit kepala, di mana perempuan melaporkan efek samping seperti mual dan sakit kepala itu penggunaan dari KB pil. Kemudian di sini ada perdarahan yang tidak teratur pada pengguna IUD sebanyak 10 sampai 20%, di mana perdarahan yang tidak teratur ini dimaksud itu adalah menstruasinya bisa panjang ataupun tidak menstruasi. Kemudian ada prevalensi yang menunjukkan bahwa penggunaan KB injeksi atau suntik itu dilaporkan sekitar 30 sampai 40%. Kemudian ada data dari Indonesia atau Miss Kesdas 2013. Ini menunjukkan bahwa perempuan usia 35 sampai 50 tahun itu memiliki kejadian hipertensi sekitar 35,6%, di mana penggunaan KB hormonal itu bersyarat perempuan lebih sering mengalami hipertensi. Jadi hal ini menunjukkan bahwa efek samping dari KB terutama hormonal itu sangat berpengaruh kepada perempuan untuk mengalami dari hipertensi. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan kepada Baik, di sini saya sebagai pemateri 2, perkenalkan saya Igusti Agung Ayu Diksita Paledasarna. Nah, di sini saya akan membahas tentang apa itu vasektomi. Nah, vasektomi adalah prosedur kontraksesi permanen pada pria yang dilakukan dengan cara memutus saluran sperma sehingga air mani tidak mengandung sperma dan tidak dapat menyebabkan kehamilan. Nah, selain itu, vasektomi ini tidak mempengaruhi fungsi seksual, tidak mengganggu produksi hormon, dan tidak mengurangi kemampuan ereksi maupun ejakulasi pada pria. Next. Lalu, ada keuntungan vasektomi. Apa saja sih keuntungan vasektomi itu? Nah, terutama pada laki-laki yang pertama itu ada aman dan nyaman. Kenapa ada aman dan nyaman? Karena pada prosedur operasinya dan penyembuhannya itu sangat cepat. Lalu yang kedua ada sangat efektif. Kenapa ada sangat efektif? Karena pada vasektomi itu dapat mencegah kehamilan hampir 100%. Lalu yang ketiga ada bersifat permanen, di mana vasektomi hanya dilakukan 1 kali dalam seumur hidup, dan bapak dan ibu tidak perlu menggunakan kontrasepsi lainnya. Lalu di sini ada sebagai pengambil tanggung jawab, di mana laki-laki di sini mengambil tanggung jawab untuk mengambil kontrasepsi, dan ini dapat meringankan perempuan dalam demand kontrasepsi pada tubuh perempuan. Lalu yang terakhir ada tidak ada perubahan dalam fungsi seksual. Baik, sekarang dari kami akan ada penayangan video terkait keluarga yang memilih menggunakan dari KB vasektomi itu sendiri. Dapat dilihat bersama dan kami menyaksikan. Adalah mak yang pertama bergerak. Aku mau mainan mak. Aku mau baju. Bapak lagi. Wih, semang buyut rumah berataan. Wih, gaya nenek. Yang di kota bergerak. Lagi kota semangat. Pak beli mainan pak. Pak sing lapis, Dek. Mama taginmu. Bapak sing lapis, Cak. Mak beli yang dek mak. Mak beli mainan mak. Mak beli mainan.
bapak aja tagihan deh. Mama udah sembuh nih, nggak bisa. Apa sih? Ini lo lagi jaga bayinya. Pak, beli yang buat aja. Pak, beli mainan. Pak, beli yang buat apa? Aduh, yut. Mama tagihan bapak selapis meneli. Tagihan bapak. Buat kerjanya udah mainan terus udah banyak tuh mainannya. Rumah perantaan. Cap. Bukan keren kamu. Bisa ngurus mana? Rumah perantaan kene. Apa sih bisa ngurus panah orang luar? Ih, kalian ini ribut aja setiap hari dalam keluar aja. Mau kemana? Sini. Sudah Jangan tuh. tiba. Itu kan kamu tuh loh. Kamu marah-marah. Dia aku pulang kamu. Tadi kamu yang keluar marah-marah ya? Apa sih aku yang terus yang dimarahin? Kamu tuh bisa marah-marah. Yang kamu sing beli, aku sing kembede nah. Apa salah aku? Kan aku udah urus anakmu, udah bersihin orang anak-anaknya main. Belum waktunya dibersihin, kamu pernah marah-marah sih terus. Kamu kira aku nggak capek? Cara kene orang kamu ngurus mana? Tulen nih berantakan. Apa nih? Melang. Aja nih bener, rapi. Kamu Cuma jelasin. ngurus sana nih. Berarti nih bang. Boleh nggak sini, boleh aku ngomong kabe kamu. Kamu sih yang kami apa? Aku aja terus. Kuren kamu ngomong kabe. Ije jangan keluarga diri aku. Aku tuh cowok loh. Nah, aku tuh loh penari, aku tuh banyak job. Sekarang aku pakai KB, hormonku terganggu. Ntar aku gendut gimana? Ada sih gitu. Mana ada banyak tuh loh. Teman-teman pada kan. Ini bakal ngomong sih gitu. Aku marah-marah. Ah. Yuk, beli. Kenapa beli kok kayak emerald gini? Oke. Masa aku disuruh KB sama istriku, Ci? KB vasektomi? Bingung kali aku nggak mau. Gimana caranya nih? Dia nak doang atau di bawah? Cis sebagai nawani derajatnya harus lebih tinggi dari nak. Itu udah nggak usah ikut kata istri beli. Padahal sih. Tapi masa hari kanting lembang kamu ya miyagunan. Ini BKB ini bingung raga nggak kepikiran raga ingin caranya jadi ini. Itu udah beli ganti istri aja. Istri? Ya. Orang tuh, adi lagi ganti istri. Wih, nah engke nih Gus, adi dengan orto lagi ganti istri deh. Wih, sing gitu Pak. Sebenarnya ini Pak. Maro yang miyagunya kurannya lagi panjang KB vasektomi. Tapi lah ada yang Pak. Nih masih jak dua bener orang raga sebagai nak wani ngelah derajat lebih tinggi kebanding nak lo. Itu Pak. Ikan solusi deh Pak. Sing ada gitu Gus. Rago aja nak lo aja nak mani. Rago bawa makurenan. Kita itu setara. Nih bapak kalau masih masang KB. Tuh bapak dingah Pak Bendeso bawa masih masang KB. Sekan Pak. Sekan. Lalan jadi kemoyok. Baik Pak, tadi Pak, panawang masih Pak. Swastiastu, Bu. Swastiastu Bu. Sosial. Yang lagi ngeraga Pak Bendesernya wentan nih. Kebetulan nih kalau Pak Bendesanya lagi keluar nih Kak. Lagi metakan api nih. Oh niki wentan keramat titiang jadi mentaken tentang KB vasektomi. Jadi nih ke bapak angen KB vasektomi nggih. Oh nggih jadi nih Kak. Niki kebetulan wonten anak-anak KKN dari kebidanan. Karena
Tiang juga udah lama bapaknya udah vasektomi. Biar Tiang tidak salah nanti bisa ditanya sama anak-anak KKN-nya. Gak, Niki tolong bantu jelasin bapaknya jadi mutakin tentang vasektomi. Dikit Pak, mending rumah. Nggih, tapi nggih yang bisa dibantu bapak-bapaknya. Jadi gini ya, Tiang jagi matakan tentang keuntungan kalau Tiang vasektomi sarang tenung ke pengapi nih ke. Tiang jajah soalnya tenuning napi nih ki, makanya Tiang datang meriki sarang Pak Kian jagi matakan. Tak tolong dijelaskan ke. Ya pasti ada bedanya Pak kalau misalnya Bapak vasektomi sama enggaknya. Nah kalau misalnya Bapak tidak vasektomi, pasti Bapak itu bakal sering bertengkar sama istrinya. Nah, selain itu, yakin juga Bapak kan banyak anak. Tentu banyak uang yang Pak habiskan. Nah, Mbak, untuk keuntungannya itu yang pertama bisa menjamin kesejahteraan dan kesehatan intinya. Selanjutnya, vasektomi itu bisa membuat keluarga menjadi harmonis, Bapak. Nah, selanjutnya itu tidak bisa membuat keharmonisan dalam hubungan seksual nih ke Bapak. Baik Bapak, kalau Bapak udah vasektomi juga, nanti Bapak tidak terlihat lemah kalau udah vasektomi. Selanjutnya ada juga kesejahteraan finansialnya Bapak. Jadi kelihatan nih, ternyata banyak keuntungan dari vasektomi nih Pak nih. Jadi nih ke yang dijelaskan sarang anak-anak KKN tadi, dan juga pengalaman dari saya, keluarga Tiang juga harmonis nih ke tenwentan efek samping napi-napi nih ke, dan keuntungannya juga banyak. Oh, berarti bapaknya udah berapa lama nih ke ngangen vasektomi nih ke Bu? Udah lama nih ke, ampun 10 tahun. Nggih Gus, kalau mau vasektomi langsung aja nih ke dokter, lihat jadwalnya di sana nih kok. Oh, semuanya Bu, atas serangannya nih ke becek pesan, serang adik-adik serang sami semua nih ke atas penjelasannya tentang vasektomi. Mungkin yang pun ngerti, yang jadi niatnya jadi menjadwalkan untuk pemasangan dan semua. Nggih, semua Bu, sampun menjelaskan serang adik-adik, mungkin tiang niki kamu tiang sampun ngerti, mungkin tiang balik dubun nggih. Oh, ternyata gitu. Halo. Ternyata KB vasektomi itu Ya, ternyata kami vasektomi itu bagus untuk keluarga harmonis dan finansial ke depannya. Yuk, kita balik aja dah. Ya, sudah dapat info. KB vasektomi, Pilihan cerdas, keluarga bahagia. Oke, setelah tadi nonton video nih gimana? Ngantuk nggak? Kira-kira nih Bapak Ibu di sini? Aduh, semangat ya ampun. Terima kasih ya sudah semangat sampai sejauh ini. Oke, setelah tadi nonton video, Bapak-Bapak di sini kira-kira terbuka nggak pengen ikut kontrasepsi vasektomi? Satu aja? Satu aja? Mau? Terima kasih yang jawab. Seperti dia jawab, boleh diangkat tangannya. Oke, tepuk tangan dulu. Harap nanti bapak-bapak di sini juga semuanya tergugah untuk ikut kontrasepsi vasektomi. Oke, karena tadi penayangan video sudah selesai, sekarang kita terima kasih dulu nih semua penutup materi kita hari ini. Karena sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Terima kasih semuanya. Sekarang bisa jelas, oke. Sekarang kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Yang mau bertanya bisa diangkat tangannya. Boleh diangkat tangannya? Ibu-ibunya yang bertanya? Bapaknya tidak ada yang bertanya. Oke, tidak apa-apa. Baik, perkenalkan saya Ibu Uni. Di sini saya ingin bertanya, apakah vasektomi ini bisa mempengaruhi gairah seksual suami saya? Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Uni untuk pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sekali. Kita tampung dulu untuk pertanyaannya ya Ibu ya. Jadi sekarang saya mau tanya lagi, ada yang ingin bertanya? Oke, boleh diberikan?
Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Ibu Anggun. Izin bertanya kepada adik-adik mahasiswa, untuk biasanya melakukan vasektomi itu di umur berapa yang bagus? Ya, terima kasih. Oke, saya ucapkan terima kasih Ibu Anggun dan Ibu Dwi atas pertanyaan yang sudah diajukan. Saya ingin bertanya lagi, apakah ada yang ingin bertanya? Bisa diajukan tangannya. Oke, kalau begitu sekarang kita akan lanjutkan ke sesi menjawab pertanyaan. Bagi pemateri yang ingin menjawab, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Dwi tentang apakah vasektomi dapat mempengaruhi gairah seksual dari laki-laki. Nah, jawabannya itu tidak akan mempengaruhi fungsi seksual maupun gairah seksual dari laki-laki. Nah, maka dari itu nanti ibu dan bapak juga bisa berhubungan seksual seperti biasa. Ada yang menjawab? Baik, terima kasih Bu Dwi. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, Baik, untuk pertanyaan dari Ibu Anggun mengenai usia berapa yang paling bagus laki-laki melakukan vasektomi. Nah, berdasarkan dari pedoman buku keluarga berencana itu, di sana tertera bahwa laki-laki paling baik melakukan vasektomi itu pada usia 30 tahun ke atas, ataupun juga saat merasa anaknya itu sudah cukup dan berkomitmen akan melakukan vasektomi yang lebih sepakat oleh istrinya. Apakah dapat menjawab pertanyaannya? Ya, terima kasih. Oke, bagaimana Ibu Dwi sama Ibu Anggun? Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Oke, saya ucapkan terima kasih atas pertanyaannya ya. Boleh jelas? Oke. Sekarang kita sudah sampai di penghujung acara. Jadi sekarang kita akan mengisi lembar proses. Kurang lebih ini isi dari lembar prosesnya ini sama seperti lembar pretestnya. Jadi di sini kita akan menguji pengetahuan ibu dan bapak. Bagaimana pengetahuan ibu dan bapak setelah menerima materi dan kami. Jadi pengisian lembar proses ini kami berikan waktu 3 menit. Bisa dimulai dari sekarang. Oke, sekarang untuk pengisian lembar prosesnya kita cukupkan sampai di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi sekarang kita akan menutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena Bapak dan Ibu sudah berpartisipasi dalam penyuluhan yang sudah kami buat luncur. Jadi akhiri pertemuannya, saya mau menyuarakan suatu slogan nih. Saya ada 2 slogan tadi. Nanti kita bareng-bareng ya. Untuk teman-teman boleh mendekat, kita bakal menyuarakan slogannya bersama-sama. Jadi nanti kalau saya bilang keluarga berencana, pilihan cerdas, keluarga berkualitas. Seperti itu. Setuju semuanya? Ini udah ingat semuanya? Sudah. Oke, kita mulai sekarang ya. Keluarga berencana, pilihan cerdas, keluarga berkualitas. Sekarang kita akan menutup acara pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih lagi sekali kepada Bapak dan Ibu yang sudah berpartisipasi. Sekarang saya akan menutup penyuluhan ini dengan para peserta. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom budaya sangat kebajikan untuk kita semua. Sebelum acara bebas, saya meminta Bapak dan Ibu bisa maju ke depan untuk melakukan sesi dokumentasi. Dipersilakan. Keluarga berencana, pilihan cerdas, keluarga berkualitas. Ini nih anak. Bukan berarti ya untuk